kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita memberikan waktu kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita perdengarkan pada hari ini boleh menjadi bekal kita dalam menjalankan aktivitas kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita, di mana firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-54 ayatnya yang ke-10. Yesaya 54 ayatnya yang ke-10, beginilah dikatakan firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita ini segala hal datang silih berganti. Hari berganti hari, musim berganti musim, dan bahkan peristiwa-peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita. Ada beberapa peristiwa yang kita harapkan terjadi, namun ada juga beberapa hal atau peristiwa yang tidak kita harapkan harus terjadi di dalam kehidupan kita dan harus kita hadapi. Sebagai contoh yaitu ketika kita harus menjalani pandemi COVID-19. Bagaimana akibat dari pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang terkena dampaknya. Salah satunya kita sulit untuk berkomunikasi secara fisik, kita sulit untuk bersekutu di rumah Tuhan, bahkan beberapa saudara-saudari kita harus kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini, bahkan sampai kepada kehilangan nyawa. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa situasi buruk ini tidak dapat kita pikirkan, yang bisa saja kapan saja terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, melalui nats ini kita perlu belajar bagaimana cara menyikapi hal-hal yang tersebut yang datang di dalam kehidupan kita. Kita perlu menyikapi situasi ini dengan memahami perspektif yang benar agar kita bisa merespon segala keadaan dengan baik. Melalui kitab Yesaya menjadi nats kita, renungan kita pada hari ini, kita dapat melihat bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya terhadap umat yang Dia kasihi. Allah mengatakan bahwa Dia senantiasa setia kepada umat yang dikasihi-Nya. Allah memberikan pengharapan dan penghiburan ketika umat-Nya mengalami kesulitan hidup. Bagaimana pada saat itu umat Tuhan harus mengalami situasi yang sulit di dalam masa pembuangan. Tetapi Allah mengirimkan nabinya untuk bernubuat bahwa Allah tidak serta-merta meninggalkan umat-Nya, bahwa Allah masih setia terhadap janjinya. Seperti ketika saat kita melihat langit tengah mendung, kita tidak dapat melihat matahari karena tertutupi oleh awan gelap. Namun apakah berarti matahari itu tidak ada? Tentu jawabannya tidak. Seperti itulah ketika kita berada di dalam situasi kekelaman hidup, seringkali kita pun gagal melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena pandangan kita terhalang oleh awan mendung, yaitu permasalahan kita. Namun apakah berarti Tuhan tidak ada? Apakah berarti Tuhan meninggalkan kita? Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa segala hal pasti berlalu. Segala hal yang berasal dari dunia ini pasti berlalu, baik kebahagiaan maupun penderitaan dan kesulitan yang kita alami, segalanya pasti berlalu dan pasti akan berganti. Oleh karena itu kita perlu belajar menghargai semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, belajar dari semua hal yang datang di dalam kehidupan kita. Kita mari belajar merelakan semuanya, bahwa pada waktunya pasti akan berlalu. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pasti akan berlalu. Kita hanya perlu menyikapinya dengan benar. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Yaitu dengan tetap percaya dan berpegang pada firman Tuhan Allah, di mana Tuhan Allah setia terhadap janjinya.
Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini sungguh sangat luar biasa menggugah kita. Bagaimana kita dikuatkan oleh janji Tuhan Allah, di mana dikatakan tadi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Tentu kita semua tahu bahwa gunung-gunung tidak dapat beranjak, itu adalah suatu hal yang mustahil. Namun dengan Tuhan Allah mengatakan bahwa biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, Allah tetap setia pada janjinya. Tentu hal ini ingin mengungkapkan, menunjukkan kepada kita suatu hal yang tidak mungkin terjadi, bahwa bila Allah tidak setia terhadap janjinya. Oleh karena itu, ini merupakan suatu pengharapan bagi kita umat yang percaya. Di dalam situasi sulit yang kita hadapi, tentu kita masih memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Setia, yang Maha Pengasih terhadap kita umatnya. Kita hanya perlu berlutut, berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Ingat saudara-saudari yang terkasih, bahwa langit tidak selamanya mendung, bahwa penderitaan tidak selamanya diam di dalam kehidupan kita. Tuhan Allah memberikan, merancangkan hari yang indah bagi setiap umat yang Dia kasihi. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, di tengah dunia yang tidak pasti ini, mari senantiasa kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kasih setianya dan perjanjian damainya yang tinggal di dalam hati dan diri kita. Itulah yang menjadi milik kita. Mari kita berpegang pada firman Tuhan, percaya pada rancangannya, percaya pada janjinya, karena Tuhan Allah kita sangat dapat mengandalkannya di dalam kehidupan kita. Ia akan menuntun hidup kita, Ia akan memimpin kehidupan kita, sehingga kita tidak akan jatuh dan kita tidak akan terjerumus ke dalam dosa. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi firman Tuhan pada hari ini ingin mengajak kita supaya kita senantiasa berpengharapan bahwa kasih Tuhan senantiasa setia kepada kita umat yang dikasihinya. Tetap kuat dan tetap berharap kepadanya. Meskipun dunia berganti, kesulitan membawa perih, namun berkat Tuhan tiada henti bagi kehidupan kita. Selamat beraktivitas bagi kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Masa di golumon, Tuhan menjaga holong nado mangon di honho, Tuhan menjaga